warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Syafiliananda dari kelas 8D. Saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh para khalifah yang sangat menghargai jasa-jasa para ilmuwan yang besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan hebat yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin di wilayah timur, namun juga di wilayah bagian barat. Dalam ajaran Islam, jika seorang menemukan alat atau apapun yang belum diciptakan oleh siapapun, maka wajib baginya untuk menyebarkan hasil temuannya, kemudian menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka semakin mudah melakukan pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah. 1. Ilmu pengetahuan umum. Suatu peradaban tidak akan mengalami perkembangan yang pesat apabila tidak mampu menyesuaikan pengetahuan yang bermunculan pada zamannya. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan mulai menjadi pusat perhatian. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. A. Ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Jundi Saibur, sekarang Iran, yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Pengaruh pertama kedokteran Jundi Sabur dalam kalangan Islam pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Dr. Jirjis Buhti Yesuri berhasil menyembuhkan penyakit dispepsia, radang selaput lendir lambung. Atas keberhasilannya itu, Khalifah memindahkan pusat kedokteran Jundi Sabur ke Baghdad, tempatnya di Bai al-Hikmah. Buku tentang kedokteran yang banyak diterjemahkan berasal dari Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Mereka semua menjalani profesi sebagai dokter dan membuat karya-karya di bidang kedokteran berdasarkan penemuan mereka. Tidak jarang karya mereka menjadi sumber rujukan ilmuwan kedokteran dunia yang lain sampai sekarang. Adapun biografi dari para ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. 1. At-Tabari 838 sampai 923 Masehi. Abu al-Hasan Ali bin Salraban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Rabban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. At-Tabari sukses sebagai dokter dan ahli seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Sang ayah adalah guru pertama bagi At-Tabari dari ayahnya. Ia mempelajari ilmu pengobatan dan kaligrafi. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. Ar-Razi 865 sampai 925 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, ia cukup dikenal dengan nama Razes. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang medis, lahir di Rafrai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Nama Razi berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Razi juga banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak, dan optik iklim, serta alkemi. Dalam lapangan kimia, salah satu karyanya yang berjudul Alkimi merupakan buku acuan penting dalam ilmu kimia. Sebagai seorang dokter utama di Rumah Sakit Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Ketiga, Al-Majusi
sampai 994 Masehi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahvaz, barat daya Persia. Al-Majusi belajar di bawah Syekh Abu Maher Musa ibn Syayar. Al-Majusi adalah salah satu dari 3 dokter terhebat di Kekhalifan Islam bagian timur pada zamannya. Al-Majusi adalah penganut Zoroaster yang menyembah api. Al-Majusi berhasil mengolah aspal menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan luka kulit. Ia memeras endapan aspal yang dipanaskan untuk diambil airnya. Al-Majusi dikenal sebagai penemu konsep dasar sistem kapiler. Al-Majusi juga mendirikan 2 rumah sakit yang terletak di Shiraz dan Baghdad pada tahun 981 Masehi. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Nama aslinya adalah Abu Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun di kalangan orang-orang barat ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Dan sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern karena menerapkan ilmu kedokteran yang terbaru. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditunjukkan padanya, terutama berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kanon Fitib yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Kitab Kanon Fitib adalah ensiklopedia yang berisi pengobatan dan obat-obatan. B. Ilmu filsafat. Pertama kali muncul Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah. Filsafat hanya bentuk diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslim mengenai permasalahan agama. Filsafat banyak diminati dan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Studi filsafat diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seorang yang mendalami bidang filsafat disebut filsuf. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal dengan ilmu filsafatnya sebagai berikut. Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ishaq bin As-Saba bin Imran bin Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai pada katan berdarah Arab asli. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah. Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah dalam belain kasih sayang kedua orang tuanya dan di bawah naungan kekuasaan ayahnya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaan yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu Kufah, Basra, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. 2. Al-Farabi 872 sampai 951 Masehi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Sejak kecil ia sudah menampakkan kecerdasan istimewa dan bakat besar pada hampir setiap subjek yang dipelajari. Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan kecakapan dalam di bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Al-Farabi adalah seorang pengkaji filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Dan yang ketiga, Ibnu Sina 980 sampai 1307 Masehi. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina yang biasa disebut Ibnu Sina adalah ilmuwan yang terkemuka. Beliau adalah seorang filsuf muslim serta perintis kedokteran dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara.
C. Ilmu astronomi dan matematika Al-Khawarizmi 780–850 Masehi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Al-Khawarizmi tercatat sebagai pembuat diagram astronomi. 2. Al-Batani 877–929 Masehi. Al-Batani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Hainan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi. Al-Batani ia lahir sekitar tahun 858 di Haran. Orang Eropa menyebut Al-Batani dengan sebutan Albategnius. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir San'am Al-Batani. Keluarga Al-Batani merupakan penganut sekte Sebian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun Al-Batani tidak mengikuti jejak nenek moyang. Ia memilih memeluk agama Islam. Al-Biruni 973–1073 Masehi. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di wilayah Khawarizm Khurasan. Sejak kecil Al-Biruni sangat menyukai ilmu pengetahuan, namun ia memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya menuju kota karena terjadi pengolahan politik. Al-Biruni adalah peletak dasar metode ilmiah modern. Hal ini dibuktikannya melalui penelitiannya terhadap pengukuran keliling bumi. Ia menggunakan persamaan rumus aljabar dan trigonometri untuk menemukan rumus penentuan jari-jari dan keliling bumi.